Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan melakukan presentasi mengenai penelitian sosiologi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Winda Sinaga, saya sebagai moderator, dan teman-teman saya Meliana Siwalawa. Nama saya Gracia Sudarya. Nama saya Tarina Simbulan sebagai akuntan. Nama saya Mijilo Sagala. Nama saya di sini Bau. Tema kami pada presentasi kali ini adalah mengenai gejala sosial, yaitu dengan topik pengaruh pembangunan Ancol terhadap kehidupan masyarakat. Puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami bisa melaksanakan penelitian sosial dan menyelesaikan makalah tentang pengaruh pembangunan Ancol terhadap kehidupan masyarakat. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan makalah ini. Tentunya kami tidak akan bisa mengerjakan makalah ini dengan maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sebagai penyusun, kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik itu dari penyusunan atau tata bahasa penyampaian dalam makalah ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerima saran, kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini. Walaupun tulisan ini tidak sepenuhnya bagus, saya berharap ada manfaat yang bisa diperoleh oleh pembaca. Demikian sepatah dua kata dari saya, terima kasih. Latar belakang kami melakukan penelitian ini adalah saat ini kami sedang mempelajari materi sosiologi, yaitu mengenai penelitian sosial. Adapun materi tersebut adalah mengenai penelitian, yaitu mengenai penelitian gejala sosial dan kearifan lokal yang ada dalam kehidupan masyarakat. Maka melalui materi kami dimintai untuk melakukan penelitian terhadap masyarakat di sekitar kami. Dan untuk memenuhi tugas penelitian tersebut, kami menyusun makalah ini sebaik mungkin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gejala sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat Samosir dan untuk menambah pengetahuan dan ilmu kami mengenai gejala sosial. Manfaat yang kami peroleh adalah menambah pengetahuan dan informasi kami mengenai gejala sosial yang terjadi di sekitar kami. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang dibacakan oleh teman saya Meliana Simalama. Proyek pemetaan kawasan Ancol merupakan bagian dari program pembangunan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan untuk destinasi Danau Toba dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan pariwisata di destinasi wisata prioritas. Maka pemerintah bekerjasama dengan Bank Dunia melaksanakan program pembangunan pariwisata secara terintegritas dan berkelanjutan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta akses terhadap pelayanan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan pariwisata, memperkuat keterkaitan perekonomian lokal pariwisata dan mendorong investasi swasta di wilayah destinasi wisata prioritas. Ada 4 komponen, yaitu yang pertama meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan wisata terintegrasi dan berkelanjutan. Kedua, meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar terkait dengan pariwisata. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha lokal di sektor pariwisata. Yang keempat, meningkatkan iklim usaha dan kondusif untuk investasi swasta ke sektor pariwisata. Kawasan Danau Toba akan dikembangkan dengan visi pariwisata membangun dan memajukan tanah leluhur oleh dan bagi seluruh masyarakat. Visi tersebut juga dibedakan dalam nilai kearifan lokal sebagai alat penggerak yang dapat dipahami oleh masyarakat, yaitu Marsipature Utanabe, yang berarti masing-masing individu atau kelompok mengurus dan membangun tanahnya sendiri. 2. Dampak perkembangan wisata Ancol bagi masyarakat. Ancol merupakan sebuah untuk wisata sederhana di tepian Danau Toba. Pemandangan yang ditawarkan dan tempat yang sangat indah, baik di waktu pagi, siang hingga sore. Duduk di sepanjang pantai Ancol bisa membuat betah. Beberapa pohon tumbuh besar dan rindang menjadikan lokasi ini teduh. Suasananya juga tidak bising, walau jaraknya dari permukaan warga sangat dekat.
Di sore hari tempat ini menjadi pilihan anak-anak sekitar untuk berenang dan saling mempertontonkan aksinya. Terjun dan dermaga kecil Danau Toba sering dikunjungi wisatawan dan warga sekitar. Di Ancol, Pangururan ini juga mudah ditemui penjaga makanan ringan. Lokasi Pantai Ancol sangat mudah dijangkau dari pusat kota Pangururan. Dari Tugu ke Kepala Kerbau di depan hotel wisata hanya butuh waktu beberapa menit. Rumah dinas Bupati Samosir. Tepat di depan rumah dinas ini memanjang beberapa puluh meter disebut Pantai Ancol. Jika menggunakan mobil parkiran saja di sepanjang Pantai Ancol tidak bisa ada biaya parkir atau kutipan masuk ke lokasi ini. Pada saat ini wisata Ancol tersebut sedang dalam masa pembangunan untuk melengkapi fasilitas yang ada dan menambah wisatawan dari luar. Pembangunan diperkirakan akan selesai dalam waktu 5 bulan ke depan. Meskipun masih dalam proses pembangunan, kita mesti tahu apa sih dampak yang akan diterima masyarakat ketika proyek ini selesai dibangun. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan berikut ini, dampak wisata Ancol masyarakat dalam berbagai bidang. Satu, sosial. Masyarakat Samosir akan terbiasa berinteraksi dengan masyarakat luar yang berkunjung ke tempat wisata ini. Dengan demikian, masyarakat harus meningkatkan sikap ramah pengunjung, merasa nyaman dan mudah akrab dengan warga sekitar. 2. Ekonomi. Mulai tempat wisata ini sangat memungkinkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Misalnya saja untuk masyarakat perusahaan kuliner, penginapan, dan lain-lain. Hal ini akan menambah pendapatan masyarakat dan menambah kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 3. Lingkungan hidup. Mulai pembangunan ini tentunya lingkungan pariwisata akan tertata, teratur dan rapi. Namun akibat dari pembangunan ini tentunya lahan untuk pepohonan dan juga pertanian akan sangat minim. Hal ini tentu akan membuat udara dalam kawasan tersebut gersang dan panas. Selain itu juga banyak wisata yang berkunjung untuk membuat jalanan padat dan macet, akibatnya polusi udara pun meningkat. Wisatawan yang berkunjung juga tak sedikit yang tidak tahu aturan, kadang kala mereka akan membuang sampah sembarangan dan produksi sampah akan meningkat. Namun tentunya dampak ini bukan menjadi penghambat untuk pembangunan dalam masyarakat. Masalah tersebut akan teratasi jika ada kesadaran dalam setiap individu. Pembangunan wisata ini bukan semata-mata untuk memindahkan kawasan kota, namun untuk kesejahteraan masyarakat juga. Semoga pembangunan ini dapat terlaksana dengan baik. Berikut dampak positif dan dampak negatif wisata Ancol bagi masyarakat. 1. Dampak positif, terbukanya lowongan kerja. Salah satu dampak positif pembangunan wisata Ancol adalah lowongan kerja. Dengan adanya wisata Ancol, maka pekerjaan pemandu wisata akan sangat diperlukan. 2. Bertumbuhnya ekonomi masyarakat. Dengan dibangunnya wisata Ancol, maka perekonomian masyarakat akan lebih baik. Akan banyak turis membeli produk masyarakat lokal dengan harga yang lumayan tinggi. 3. Masyarakat akan lebih menjaga lingkungan. Adapun dampak positif wisata Ancol adalah akan tingginya kesadaran masyarakat untuk menjadi lebih menjaga lingkungan sekitarnya. 4. Bertambahnya wawasan masyarakat. Dengan adanya wisata Ancol, maka wawasan masyarakat akan bertambah, seperti masyarakat akan lebih giat belajar bahasa Inggris. Dampak negatif, wisata Ancol vulnerability ekonomi, karena di negara kecil dengan perekonomian terbuka, pariwisata menjadi sumber mudah kena serang atau luka atau vulnerability, khususnya kalau negara tersebut sangat tergantung pada satu pasar asing. 2. Banyak kasus kebocoran sangat luas dan besar, khususnya kalau proyek-proyek. Dampak positif pembangunan wisata Ancol adalah lowongan kerja. Dengan adanya wisata Ancol, maka pekerjaan pemandu wisata akan sangat diperlukan. 2. Bertumbuhnya ekonomi masyarakat. Dengan dibangunnya wisata Ancol, maka perekonomian masyarakat akan lebih baik. Akan banyak turis membeli produk masyarakat lokal dengan harga yang lumayan tinggi. 3. Masyarakat akan lebih menjaga lingkungan. Adapun dampak positif wisata Ancol adalah akan tingginya kesadaran masyarakat untuk menjadi lebih menjaga lingkungan sekitarnya. 4. Bertambahnya wawasan masyarakat. Dengan adanya wisata Ancol, maka wawasan masyarakat akan bertambah, seperti masyarakat akan lebih giat belajar bahasa Inggris. Dampak negatif, wisata Ancol vulnerability ekonomi, karena di negara kecil dengan perekonomian terbuka, pariwisata menjadi sumber mudah kena serang atau luka atau vulnerability, khususnya kalau negara tersebut sangat tergantung pada satu pasar asing.
2. Banyak kasus kebocoran sangat luas dan besar, khususnya kalau proyek-proyek pariwisata berskala besar dan di luar kapasitas perekonomian seperti barang-barang impor, biaya promosi ke luar negeri, tambahan pengeluaran untuk warga negara sebagai akibat dari penerimaan dan percontohan dari pariwisata dan lainnya. 3. Polarisasi spesial dan industri pariwisata, di mana perusahaan besar mempunyai kemampuan untuk menerima sumber daya modal yang besar dari kelompok besar perbankan atau lembaga keuangan lain. Sedangkan perusahaan kecil harus tergantung dari pinjaman atau subsidi dari pemerintahan dan tabungan pribadi. Hal ini menjadi hambatan di mana terjadinya konflik spasial antara perusahaan kecil dan perusahaan besar. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini adalah proyek pembangunan wisata Ancol ini akan membawa pengaruh baik bagi kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat akan semakin baik karena perekonomian masyarakat akan bertambah dan lowongan pekerjaan akan tersedia untuk masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Saran, diharapkan melalui makalah ini setiap masyarakat dapat menjaga setiap tempat wisata yang ada di sekitar masyarakat. Setiap sarana dan prasarana yang ada di sekitar masyarakat akan membawa pengaruh baik jika masyarakat tersebut bisa memanfaatkannya dengan baik. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Jika teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.